Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang model kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Saya Sylvia Halimatur Rasyida, NIM 12405193305, akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai pengertian kemitraan. Menurut Muhjafar Hafsah, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama ataupun keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui model-model dalam penerapan kemitraan itu sendiri. Menurut Sulistiani, model-model kemitraan terbagi atas 3 sebagai berikut. Yang pertama, pseudo partnership atau kemitraan semu. Persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lain. Yang kedua, mutualism partnership atau kemitraan mutualistik, yaitu persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat lebih sehingga akan mencapai tujuan yang optimal. Yang ketiga, conjugation partnership atau kemitraan melalui peleburan atau penggabungan, yang merupakan sebuah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuannya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat ini pada hakikatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, kemampuan, dan masyarakat lokal. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang mencangkup yang pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Yang kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Yang keempat, meningkatkan kemandirian kelompok yang dilandasi dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain. Yang kelima, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan sosial dasarnya. Dalam pelaksanaan pembangunan melalui proses pemberdayaan yang memiliki tahap-tahapan. Yang pertama, tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan perilaku dan peduli sehingga mereka membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Yang kedua, tahap transformasi, yaitu kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peranan di dalam pembangunan. Yang ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Bentuk kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Menghadapi tantangan pelayanan publik, pemerintah perlu mengetahui berbagai bentuk atau pola kemitraan antar pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Di antara bentuk kemitraan dapat diidentifikasikan dalam beberapa tingkat dan satuan. Yang pertama, kemitraan makro. Kemitraan ini merupakan kontribusi yang bersifat antar sektor pelayanan publik. Yang kedua adalah kemitraan sektoral, merupakan hubungan kerjasama para agen pembangunan dalam pelayanan publik di masing-masing sektor. Untuk meningkatkan kemitraan sektoral, pelayanan yang perlu ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan informasi, meningkatkan perhatian khusus bagi pengembangan sumber daya, mendorong kemitraan pembiayaan dalam memegang biaya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya adalah fungsi kemitraan. Fungsi kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Aspek penting kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat menciptakan good governance di suatu negara
mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta, maupun masyarakat. Fungsi kemitraan dalam bidang usaha dan industri. Yang pertama, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pemberdayaan usaha kecil dilakukan melalui pertumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil, pembinaan dan pengembangan usaha kecil, serta kemitraan usaha. Peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan atau fasilitas kebijakan. Nah, fasilitas pendanaan biasanya berupa investasi publik atau public investment, penyediaan sistem informasi yang baik, dan program edukasi masyarakat yang tepat. Selanjutnya, peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam memprogramkan sebuah kerjasama memunculkan potensi masyarakat. Pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat sebenarnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk menempatkan masyarakat pada posisi yang seimbang. Dalam banyak hal, masyarakat telah memiliki inisiatif untuk meningkatkan kondisi lingkungan, seperti melakukan pembangunan, merenovasi kondisi bangunan yang sudah buruk, jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang rusak atau setengah rusak. Semangat yang melandasi adalah semangat gotong royong dalam segala hal, baik pendanaan, tenaga, dengan curahan waktu itu yang tidak mudah untuk dihargai dengan nilai rupiah atau upah, tetapi bisa jadi merupakan energi moral material yang luar biasa.